paling spesial dari PP ini adalah soal SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Nah ini apa judul lagunya, siapa penciptanya, siapa performernya, lalu siapa pemilik masternya, sehingga nanti PP 56 itu ya, peraturan pemerintah nomor 56 itu. Beberapa hal yang tertulis di peraturan pemerintah itu kan bukan hal yang baru. Misalnya kewajiban untuk membayar royalti dari pemakaian lagu secara komersial, itu kan sebetulnya udah lama sekali diwajibkan seperti itu. Bahkan dari tahun 82 pun dan tahun 91 sudah mulai dengan YKCI sudah diadakan usaha untuk mengumpulkan royalti bagi yang berhak ya, dari pemutaran atau pertunjukan lagu di tempat-tempat atau untuk kepentingan komersial. Cuma kemudian ada juga Undang-Undang Hak Cipta yang baru, kalau saya 2014. Nah, sekarang ada PP untuk menguatkan itu kembali. Namun yang paling spesial dari PP ini adalah soal SILM, yaitu Sistem Informasi Lagu dan Musik. Nah ini ditegaskan kembali di PP ini bahwa harus ada sistem informasi lagu dan musik untuk mengumpulkan informasi tentang data-data lagu masing-masing, apa judul lagunya, siapa penciptanya, siapa performernya, lalu siapa pemilik masternya, sehingga nanti ketika digunakan lagu itu bisa didistribusikan kepada yang berhak. Nah, SILM ini nanti akan dipegang oleh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kan begitu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang baru ini. Saya lihat ini sebagai positif, hal yang positif ya. Jadi sekali lagi pemerintah negara berperan khususnya dalam hal ini untuk komunitas musik Indonesia, sehingga ada kegairahan baru. Moga-moga bisa benar-benar diwujudkan lewat kinerja yang bagus dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, lewat pembangunan database musik yang bagus, lalu juga dengan SILM ya, sehingga semua bisa benar-benar ya, tiap musisi itu bisa mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya gitu. Kita nggak mau lagi ada musisi-musisi yang ketika tua lalu kemudian hidup susah ya, rumah juga padahal lagunya terkenal banget, susah, kemudian rumah juga nggak punya, dan kesehatannya juga nggak bisa ditunjang oleh pendapatannya. Kedepannya musisi Indonesia yang berkarya, kreatif, dan membawa sukacita bagi masyarakat Indonesia diharapkan bisa dapat sebagaimana mereka sepantasnya, bagaimana mereka dapat itu. Yang kontra terserah ya, kalau Anda mau kontra berarti Anda tidak mau mungkin kontra terhadap apa nih, karena nggak mau lagunya dipungut royalti. Yang mesti dipahamin kan sebetulnya memang pada prinsipnya kan pengguna sesuatu yang memang diciptakan dengan ini loh, dengan sulit loh, ya kan? Harus juga memberikan kepada yang menciptakan itu, ya kan? Harus juga memberikan sedikit gitu untuk royalti untuk mereka yang telah berjerih payah gitu dalam hal musik. Kan ada penciptanya. Mungkin Mas tahu ya, mungkin Mas ini gondrong-gondrong ini mungkin juga mengarang lagu ya. Mengarang lagu tuh ngabisin waktu banyak loh. Buat apa? Buat nyari inspirasi loh. Ya kalau saya sih nggak sampai begadang sampai gimana ya, tapi banyak yang nongkrong duduk-duduk minum kopi, yang rokoknya kelamaan, begadang, kesehatannya terganggu. Dapat lagu begitu, lagu dipakai orang dia nggak dapat sebagaimana mestinya. Kan itu harus kita sekarang ini kasih penghargaan. Nah, ada beberapa kontroversi, beberapa teman musisi yang mengatakan bahwa oh silakan pakai lagu saya, gitu kan, nggak usah bayar royalti kok, ya kan? Pertama saya mau bilang, nggak apa-apa juga kalau lu nggak mau masuk dalam sistem LMKN, ya konsekuensinya adalah memang Anda benar-benar nggak akan mendapatkan royalti, gitu kan? Nah, cuma saya harap supaya itu tidak hanya menjadi sensasi, supaya dapat berita, lalu tidak membuat kesan seolah-olah dia tuh mereka tuh pahlawan, padahal sebenarnya berseberangan dengan misi kita untuk mendistribusikan
royalti sebagaimana mestinya teman-teman musisi, penyanyi dan pemilik master dan yang terkait gitu. Ini akan berseberangan. Tapi begini saja, saya berharap supaya teman-teman itu semakin mengerti bahwa di era sekarang, apalagi di era digital ini, gitu, kita bisa mendapatkan royalti yang cukup baik sebenarnya. Kalau sistem di Indonesia itu berjalan dengan benar. Ya ada suara-suara miring seperti itu. Oke lah, kalau misalnya berdasarkan karena ketidaktahuan atas aturan atau kurangnya informasi, saya masih bisa mengerti. Tapi kalau misalnya didasarkan pada hal-hal lain gitu, apalagi cuma hanya sekedar mencari sensasi, saya pikir itu jangan dilakukan lah gitu. Karena banyak musisi-musisi dan penyanyi-penyanyi pemilik master yang masih mengharapkan kemajuan di dunia musik Indonesia. Sebenarnya kan kafe-kafe sekarang harus lebih memperhatikan lagu-lagu apa saja yang mereka putar, ya. Sebenarnya kan begitu. Jadi sistem yang ada kan sekarang sudah ada aturan pemerintah atau peraturan menteri ya tentang jumlah pungutan yang ditetapkan untuk masing-masing jenis usaha nanti akan dipungut oleh LMKN, karaoke, lalu restoran, lalu konser, pesawat terbang, televisi, itu masing-masing sudah ada aturannya ya secara detail. Nah, bagaimana pengejawantahannya kita mesti berdasarkan database sebenarnya. Yang ada sekarang mungkin banyak yang masih manual. Tapi kalau mau tertib harus lebih centralized ya. Nah, kafe-kafe juga harus lebih sekarang memperhatikan itu karena begini, ketika LMKN datang ke kafe itu lalu memungut royalti, itu kan uangnya akan dibayarkan ke LMKN ya. LMKN tidak akan datang ke musisi yang main di kafe itu. Jadi saya berharap musisi-musisi yang main di kafe itu jangan dibebani tanggung jawab untuk kalau gitu bayar kamu kurangin aja karena mau dibayar royalti gitu. Janganlah ya kan. Karena itu akan memperkeruh suasana gitu. Jadi kafe harus bayar. Kafe harus bayar pada LMKN, tapi sebisa mungkin nantinya juga akan lebih tertib bahwa tempat-tempat hiburan itu memiliki database yang lengkap apa lagu-lagu yang benar-benar diputar setiap saat kan. Jadi sehingga pengumpulan dana itu nanti akan benar-benar didistribusikan ke siapa-siapa yang memang harus mendapatkannya gitu, berdasarkan actual play atau pemakaian yang sebagaimana faktanya gitu. Wow.